One, two, three, come on! Hai semuanya, welcome to my channel Jelita. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di channel Fitri Jelita. Apa kabar kalian semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Oke, di video saya kali ini saya akan berbagi informasi tentang kesehatan. Nah, kali ini saya akan berbagi informasi tentang istilah-istilah yang perlu kalian ketahui ketika kalian sudah hamil atau ibu hamil. Wajib tahu beberapa istilah ini ketika dia sedang dalam keadaan hamil supaya tidak terlalu cemas dan tidak terlalu takut dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam dirinya. Oke, sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi dari video saya yang terbaru. Oke teman-teman, kenapa saya berbagi informasi tentang istilah-istilah penting yang harus diketahui oleh ibu hamil? Karena ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya ataupun beberapa ibu hamil yang bertanya kepada saya bahwasanya mereka selama hamil itu mengalami beberapa perubahan baik secara fisik ataupun secara psikologisnya. Nah, jadi di sini saya akan berbagi supaya ibu-ibu hamil tersebut atau kalian yang sedang dalam keadaan hamil tidak terlalu cemas ketika mengalami perubahan pada diri kalian. Oke, istilah yang perlu kamu ketahui pada kehamilan kamu itu contohnya anemia. Nah, anemia ini merupakan kekurangan darah pada ibu hamil yang bisa kamu deteksi pada diri kamu sendiri. Contohnya kamu bisa melihat kelopak mata atau konjungtiva bagi bahasa kesehatannya. Contohnya di sini di bagian bawah mata ini, jika dia berwarna sedikit pucat, kamu berarti sudah mengarah ke bagian anemia. Nah, untuk lebih memastikan, kamu juga bisa melakukan pengecekan hemoglobin ke tenaga kesehatan terdekat ataupun klinik bidan. Selain itu, anemia ini juga kita dapat rasakan seperti kita sering lemas, kita mudah capek, ataupun kita merasa pusing. Nah, kamu bisa memeriksakannya ke bagian kesehatan. Untuk istilah yang kedua dalam kehamilan itu yang sering terjadi adalah kolasma gravidarum. Nah, kolasma gravidarum ini biasanya terjadi pada ibu hamil di bagian wajah atau di bagian pipi. Nah, itu akan tampak terlihat seperti bercak-bercak hitam atau berwarna kecoklatan. Biasanya itu tidak dialami oleh semua orang. Itu terjadi karena adanya perubahan hormon pada wanita ketika dia sedang hamil. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil, yang sedang mengalami kolasma gravidarum, kalian tidak perlu khawatir karena itu akan hilang sendirinya nanti. Jadi kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa diri, loh aku setelah hamil kok semakin jelek. Nah, setiap ibu hamil itu berbeda-beda ya ibu-ibu. Ada yang mengalami seperti itu dan ada yang tidak mengalami seperti itu. Oke, untuk yang ketiga yang biasa terjadi pada ibu hamil itu adalah stretch mark. Nah, stretch mark ini bisa dilihat pada bagian payudara ataupun pada bagian perut si ibu. Biasanya ada tampak garis-garis berwarna kehitaman atau orang awam biasa menyebutnya seperti garis petir atau apa ya. Nah, itu namanya stretch mark. Nah, itu biasa terjadi pada ibu hamil karena adanya perubahan pada kulit yang semakin membesarnya. Nah, ibu hamil itu kan biasanya payudaranya semakin membesar karena sudah mulai ada hormon yang bekerja untuk memproduksi ASI ketika nanti kita sudah lahiran. Begitu juga pada perutnya. Perut ibu hamil ini juga biasa terlihat adanya garis-garis kehitaman yang bisa dia memanjang sampai ke bagian paha si ibu. Nah, itu biasa karena adanya pelebaran pada kulit di mana perutnya semakin membesar dan otomatis kulitnya akan semakin melebar. Itulah yang menyebabkan adanya terlihat garis-garis kehitaman pada perut si ibu. Jadi, hamil tidak perlu khawatir dan tidak perlu resah ya. Dan jangan menjadi tidak percaya diri kalau dia sudah melihat beberapa bagian tubuhnya tampak hitam atau merasa jelek. Nah, itu semua bisa hilang ketika nanti kita sudah lahiran. Kemudian istilah yang perlu ibu hamil tahu itu adalah ODEM.
Kemudian istilah yang harus ibu hamil tahu itu adalah ODEM, di mana ODEM ini merupakan pembengkakan pada bagian tubuh si ibu hamil. Bisa terjadi pada bagian wajah, bisa terjadi pada bagian tangan atau kaki. Nah, ibu-ibu bisa mencek atau melihatnya sendiri dengan cara melakukan penekanan pada bagian yang terlihat agak bengkak dari sebelumnya. Contohnya, ketika ibu sudah merasakan kakinya terlihat bengkak, ibu-ibu bisa melakukan penekanan di tulang keringnya. Apabila ketika kita sudah melakukan penekanan, kulit tampak lambat untuk kembali ke bentuk yang semula, berarti ibu hamil tersebut sudah mengalami ODEM atau pembengkakan pada bagian tubuhnya. Biasanya ODEM ini terjadi karena adanya penumpukan cairan pada tubuh. Jadi makanya ibu hamil itu dianjurkan untuk minimal jalan pagi setiap pagi supaya menghindari terjadinya pembengkakan pada bagian tubuh dan mengurangi terjadinya resiko yang namanya preeklamsi. Oke, istilah yang terjadi pada ibu hamil itu seperti morning sickness. Morning sickness ini disebut juga mual muntah di pagi hari. Nah, ibu hamil biasanya sering mengalami hal ini ya. Jadi setiap pagi itu dia merasa mual muntah sehingga mengurangi selera makannya. Nah, itu biasa ya ibu-ibu, karena adanya perubahan hormon pada ibu hamil, jadi dia mengalami penyesuaian pada dirinya sehingga dia merasa adanya perasaan mual dan muntah. Ini juga bisa diatasi dengan cara makan sedikit-sedikit saja, jangan langsung dipaksa. Yang biasanya di satu porsinya itu satu piring, ini dikurangi saja ketika kita sudah mengalami morning sickness. Kita makannya sering-sering tetapi sedikit-sedikit, selera ibu saja. Jadi itu biasa terjadi pada ibu hamil yang sedang dalam trimester pertama atau awal-awal kehamilan, sekitar usia kehamilan 1-3 bulan. Nice. Satu lagi teman-teman, ibu hamil itu harus tahu apa itu yang dikatakan trimester. Nah, pada kehamilan itu ada 3 trimester yang dibagi dalam selama kita hamil. Trimester pertama, di mana trimester pertama ini kita akan menghitung mulai dari usia kehamilan 1-3 bulan. Nah, itulah yang disebut dengan trimester pertama. Dan trimester yang kedua dihitung mulai dari usia kehamilan 4-6 bulan. Jadi, trimester yang ketiga dihitung dari usia kehamilan 7-9 bulan. Nah, kalau dia awam akan dikira dalam bulan, tetapi ketika sudah contohnya kalian melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan atau ke bidan, biasanya itu mereka akan menanyakan dalam satuan minggu. Jadi sama ya teman-teman. Jadi ibu hamil itu jangan bingung-bingung trimester apa sih maksudnya, ya kan? Apa seperti sekolah trimester 1, 2, 3, nah, atau catur bulan 1, 2, 3. Nah, dalam kehamilan juga itu disebut dengan istilah trimester. Jadi setiap trimester 1, 2, dan 3 ini, ibu hamil itu akan mengalami beberapa perubahan secara fisik ataupun secara psikologisnya, berbeda-beda setiap trimesternya. Nah, kita akan bahas itu nanti di video yang berikutnya. Sekian informasi yang dapat saya berikan tentang beberapa istilah dalam kehamilan yang harus ibu tahu, terutama ibu hamil, supaya kalian tidak bertanya-tanya lagi apa itu namanya stretch mark, apa itu namanya kloasma, apa itu namanya anemia. Ini hanya sebagian yang saya sharingkan, saya bagikan kepada kalian, karena ini lebih sering ditanyakan oleh ibu-ibu ketika dia sedang menjalani kehamilannya. Jadi tidak perlu khawatir. Untuk pertanyaan berikutnya atau yang mungkin kalian ingin tahu informasi tentang kehamilan, persalinan, dan lain sebagainya, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ya, supaya saya dapat memberikan informasi selanjutnya itu di video yang berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.